Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kajian Ramadan membaca kitab Melayu di channel YouTube Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Program ini menampilkan dosen dan juga mahasiswa dari Fakultas Syariah yang akan mengkaji bab puasa, tarawih, zakat, kurban, dan haji berdasarkan kitab fikih yang berbahasa Arab Melayu karya ulama-ulama Tanah Banjar. Dalam episode ini, kami akan membacakan kitab fikih yang berjudul Risalah Tangga Pelajaran Ibadah karangan Tuan Guru Haji Muhammad Zudi bin Haji Ramli dari Pondok Pesantren Ibnul Amim Pamangke, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Saya Ahmad Fajar, pembawa acara hari ini, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Tata Negara, alumni Manpeka Barito Selatan. Pembaca kitab hari ini adalah Hikmah Aulia, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Tata Negara, alumni Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru. Kita memasuki sesi utama, yaitu pembacaan kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah. Kepada yang membacakan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ulun akan membacakan bab tentang haji. Di sini bab haji di dalam kitab Tangga Pelajaran Ibadah berada di halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Haji, rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji. Tiap-tiap orang yang melengkapi syarat-syarat yang akan diterangkan di bawah ini wajib mengerjakan haji sekali seumur hidupnya. Syarat-syarat wajib haji ada 11. Islam, balik lagi berakal, merdeka, ada perongkosan pulang pergi, ada kendaraan bagi yang jauh, aman jalan yang ditempuh untuk diri atau hartanya, ada persediaan air dan makanan di tengah perjalanan. Bagi perempuan mesti ada mahram atau suami atau kawan beberapa orang perempuan yang dipercaya. Andai kata mahram ini minta upah, wajib perempuan memberi upah. Kesembilan, bagi yang buta disyaratkan mesti ada orang yang menuntun. Andai kata yang menuntun ini minta upah, wajib diberi upah. Yang ke-10, kesemua perongkosan itu lebih dari hutangnya dan perongkosan untuk istrinya. Ke-11, masih sempat waktu untuk mengerjakan haji. Pekerjaan haji yang pertama ada rukun, apabila ketinggalan hajinya tidak sah. Yang kedua wajib, apabila ketinggalan hajinya sah tapi wajib bayar dam atau denda. Yang ketiga sunnah, apabila ketinggalan tidak apa-apa. Rukun-rukun haji yang pertama ihram beserta niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf mengelilingi Baitullah, sa'i berjalan pulang balik antara Safa dan Marwah. Yang kelima bercukur atau memotong rambut. Yang keenam tertib. Penjelasan ihram beserta niat. Yang dimaksud ihram beserta niat ialah berniat masuk mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak berjahit. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan dua telapak tangan. Niat mengerjakan haji, sahajaku berhaji serta ihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Penjelasan wukuf. Wukuf ialah orang yang berihram haji berhenti di Arafah di antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan timbul fajar pada 10 Zulhijjah, meskipun sebentar, dengan syarat orang yang wukuf
Dengan syarat orang yang wukuf itu berakal dan disunatkan memperbanyak doa. Karena hari Arafah adalah hari yang afdol untuk berdoa. Doanya antara lain La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang satu. Tiada ada sekutu baginya seluruh kerajaan dan sekalian puji. Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, pada mataku cahaya. Ya Allah, bukakan bagiku dadaku dan mudahkan bagiku pekerjaanku. Penjelasan tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Baitullah atau Ka'bah 7 kali. Syarat-syaratnya, yang pertama, suci dari hadas besar, kecil dan najis. Yang kedua, menutup aurat bagi yang puasa. Yang ketiga, niat tawaf jika tawaf itu tidak termasuk dalam golongan pekerjaan haji. Kalau termasuk dalam kandungan haji, niat cuma sunnah. Yang keempat, memulai di Hajar Aswad. Yang kelima, mengirikan Baitullah. Yang keenam, tawaf itu dalam masjid dan 7 keliling dengan yakin. Yang ketujuh, jangan ada maksud lain selain dari maksud tawaf. Sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, menghadap Baitullah, mula-mula hendak tawaf. Yang kedua, mencium Hajar Aswad dan menyapu rukun Yamani. Yang ketiga, mendekati dengan Baitullah bagi laki-laki dan menjauhi bagi perempuan. Yang keempat, memperbanyak doa ketika berkeliling. Baik, terima kasih kepada dari Hikmah Aulia yang telah menyampaikan tentang haji tadi. Itu ulun sedikit mengulang. Ya, syarat wajib haji itu ulun sedikit mengulang, ada 11 poin. Itu ada di syarat ke-10. Ke semua perongkosan itu lebih dari hutang dan perongkosan untuk istrinya. Jadi yang dimaksud di poin ke-10 ini yaitu perongkosan lebih dari hutang, itu maksudnya perongkosan kita itu lebih, harta kita itu lebih banyak daripada hutang kita. Yang dimaksud, dan cukup untuk istrinya yang ditinggalkan di tanah air maupun istri, anak untuk keperluan hidupnya selama ditinggalkan beribadah haji. Jadi ulun akan menjelaskan ada poin lagi penjelasan tawaf, yaitu di poin kelima, mengirikan Baitullah. Jadi maksudnya mengirikan Baitullah ini posisi Ka'bah itu di sebelah kiri badan kita. Masalah arah ini kita tidak mungkin salah ya, karena kita tawaf itu menggiringi orang banyak, jadi tidak mungkin salah, cuma sebagai pengetahuan saja ya. Jadi ulun akan menjelaskan di sunnah tawaf di poin kedua, mencium Hajar Aswad dan menyapu rukun Yamani. Jadi di sini kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad, tetapi kalau dalam kondisi yang berdesakan atau kiranya menyelakai orang lain, kita tidak dianjurkan juga, malah jatuhnya hukumnya haram kalau sampai menyakiti orang lain. Jadi apabila kita tuh dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka tidak dianjurkan juga untuk menciumnya, karena hal itu hanyalah sunnah, bukan kewajiban.
Nah, itu saja yang saya ingin jelaskan, beberapa poin tadi. Mungkin bahasanya karena bahasa orang Bahari. Jadi itu aja. Baiklah, sampai di sini dulu acara pembacaan kitab fikih berbahasa Arab Melayu. Dalam episode kali ini, saya selaku pembawa acara Ahmad Fajar dan rekan saya Hikmah Aulia selaku pembaca kitab undur diri. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.